Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku peserta MPLS SMK Putra Airlangga yang saya cintai, hari ini adalah hari ketiga kalian melaksanakan kegiatan MPLS di SMK Putra Airlangga. Nah, tentunya kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan MPLS sampai hari ini. Anak-anak yang tercinta, kita kembali lagi dengan Bu Yani. Di sini Ibu akan memberikan materi tentang pandemi COVID-19. Nah, sudah hampir 2 tahun ini anak-anak, negara-negara di dunia banyak yang terpapar karena virus corona. Nah, sehingga kita harus waspada. Nah, untuk itu apa sih sebetulnya yang disebut-sebut dengan virus corona itu? Nah, setiap hari selalu disampaikan berita-berita tentang virus corona. Namun kita tidak tahu apa sebetulnya virus corona itu. Virus corona itu ada, anak-anak. Nah, di sini yang disebutkan dengan virus corona adalah sebuah keluarga virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virus dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit seperti flu hingga penyakit yang lebih fatal. Nah, anak-anak, untuk itu bagaimana proses penyebaran virus corona itu, anak-anak? Nah, sering kali virus ini menyebar antara manusia ke manusia melalui tetesan cairan dari mulut dan hidung saat orang yang terinfeksi sedang batuk, bersin. Nah, mirip dengan cara penularan penyakit flu. Tetesan cairan dari mulut dan hidung pasien tersebut bisa jatuh dan tertinggal pada mulut, hidung orang lain yang berada di dekatnya. Bahkan dihisap dan terserap ke dalam paru-paru tersebut melalui hidung. Nah, gejalanya apa? Gejalanya infeksi virus corona, anak-anak, itu selama 14 hari yang ringan, hidung beringus, sakit kepala, batuk, tenggorokan terasa sakit, demam, merasa tidak enak badan. Nah, hal yang perlu ditegaskan, beberapa virus corona dapat menyebabkan gejala yang parah. Infeksinya dapat berubah menjadi bronkitis dan pneumonia disebabkan oleh virus yang menyebabkan gejala-gejala seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dengan lendir, sesak nafas, nyeri pada dada pada saat bernafas. Nah, anak-anak, pencegahannya virus bagaimana? Pencegahannya virus, kita harus sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama 20 detik hingga bersih. Kemudian hindari menyentuh wajah, hidung, mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci. Hindari kontak langsung atau berdekatan dengan orang yang sakit. Berikutnya, hindari menyentuh hewan-hewan atau unggas liar. Berikutnya, membersihkan, mensterilkan permukaan benda yang sering digunakan. Contohnya, handle pintu, kemudian keran cuci tangan, kemudian peralatan-peralatan yang di sekitar kita yang sering kita gunakan, kursi, meja, dan lain sebagainya. Kemudian tidak kalah pentingnya menutup hidung mulut ketika bersin
atau batuk dengan tisu. Kemudian buanglah tisu dan cuci tanganmu dengan bersih. Jangan keluar rumah dalam keadaan sakit. Jadi kalau kita sakit lebih baik kita di rumah saja. Ya jangankan sakit, kita pun sehat aja kita harus tetap isolasi diri untuk di rumah saja, sehingga tidak mudah tertular oleh virus-virus itu. Yang tidak kalah pentingnya, kenakan masker. Kalau dulu kita cukup dengan 1 lembar masker, tapi sekarang harus double 2. Ya gunakan masker-masker yang memenuhi kesehatan. Dan segeralah berobat ke tempat-tempat fasilitas kesehatan seperti di puskesmas atau rumah sakit bila ada gejala sesak nafas. Nah, anak-anak, selama hampir 2 tahun ini kita masih di sekolah-sekolah masih menggunakan pembelajaran secara daring, ya. Mengingat saat ini Kota Surabaya masih zona merah. Jadi kita tetap belajar dari rumah. Nah, cegahlah untuk berkerumun demi keamanan dan keselamatan kesehatan kita semuanya. Nah, patuhi protokol kesehatan. Tadi sudah Ibu sebutkan, 1, sering mencuci tangan dengan sabun dan atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian menggunakan masker, jaga jarak aman 1,5 sampai 2 meter, hindari kerumunan, perbanyak makan buah, sayur, vitamin dan mineral, jaga kesehatan imunitas pribadi dan berolahraga. Nah, tentunya anak-anak, kita semua selalu mendambakan hidup sehat. Nah, untuk itu kita harus mematuhi semua protokol kesehatan. Baiklah anak-anak, sampai di sini materi tentang pandemi COVID-19. Nah, apabila ada pertanyaan, kalian bisa bertanya pada Bu Yani di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku, tetap patuhi prokes, protokol kesehatan, jaga jarak, selalu cuci tangan, dan selalu memakai masker. Anak-anakku, pada pagi hari ini kita telah bertemu muka melalui daring, di mana Bu Yuli akan memberikan materi pembentukan mental. Sebelum menginjak ke pembentukan mental, mari kita bahas tentang pendidikan mental terlebih dahulu. Pendidikan berasal dari kata didik yang berawalan me, artinya mendidik. Mendidik artinya memelihara dan memberikan latihan. Di dalam memelihara dan memberikan latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan, pimpinan, akhlak, dan kecerdasan pikiran. Anak-anakku, jadi pengertian pendidikan mental itu sendiri apa, Bu? Yaitu suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk memelihara, melatih, membimbing, mengarahkan batin dan watak atau mental manusia yang lebih baik sehingga menjadi manusia seutuhnya. Manusia seutuhnya itu yang seperti apa? Manusia yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu mengadakan perubahan di masa yang akan datang dalam sikap dan tingkah laku di lingkungannya. Nah, anak-anakku, pendidikan mental itu sangat diperlukan sekali dan wajib hukumnya dalam rangka membangun adab
hingga memberikan pendidikan mental pada manusia agar manusia menjadi manusia yang berakhlak karimah, yaitu bentuknya memiliki mental yang stabil. Anak-anakku, bagaimana caranya membina mental? Yaitu dengan cara satu, menanamkan aturan, menanamkan kedisiplinan, menanamkan tanggung jawab. Itu anak-anakku. Nah, itu nantinya kalian akan dapat setelah kalian masuk sekolah, aturan-aturan itu kalian taati tidak? Aturan-aturan yang sudah ditentukan sekolah kalian taati tidak? Kalau tidak, berarti kalian belum paham, berarti mental kalian masih belum stabil, kan begitu. Kan aturan itu banyak sekali, ada aturan yang di jalan, ada aturan di rumah, ada aturan di perusahaan, aturan di sekolah. Jika kalian tidak mengikuti peraturan, bisa dikatakan kalian masih belum paham masalah pendidikan mental atau belum membaca. Jadi dikatakan kamu nanti mentalmu belum stabil. Anak-anakku yang terkasih, untuk pendidikan mental sendiri itu nantinya akan diberikan kesehariannya oleh Bapak Ibu guru dengan cara mengembangkan potensi-potensi diri, ya, dengan cara mengembangkan sikap optimis, mengembangkan sikap toleransi, mengembangkan sikap ulet, dan menanamkan kesabaran serta menanamkan doa. Anak-anakku terkasih, kalau ada pertanyaan selanjutnya Bu, untuk pembentukan mental itu sendiri yang seperti apa? Nah, pembentukan mental itu sendiri bila kalian melanggar aturan atau mentaati aturan, disitulah akan terbentuk mental kalian sekaligus karakter kalian, anak-anakku. Contohnya kalau kalian dalam pembentukan mental, contohnya pada PBB, peraturan baris berbaris, di situ kan ada aturannya. Bagaimana dalam mempersiapkan baris berbaris untuk berjalan, ya. Kalau semua kanan baru kamu kiri sendirian, betapa tidak enaknya dilihat, ya. Nggak enak dilihat, mesti disorakin oleh teman-teman kalian. Terus tata cara itu tata cara berjalan, sudah siap, berarti siap, artinya siap. Itu badan kamu harus tegap, tidak boleh menoleh ke sana kemari, tidak boleh berbicara apa-apa. Itu sikap berjalan kalian. Nah, begitu juga ada tata cara untuk penghormatan bendera. Untuk penghormatan bendera dan cara mengibarkan bendera. Itu ada tata caranya, tidak bisa seenaknya sendiri. Gitulah anak-anakku. Bila itu kalian lakukan, itu akan membentuk karaktermu bahwa kamu itu adalah orang-orang yang mengikuti peraturan, mengikuti perintah atau tidak sama sekali. Selain membentuk mental, juga akan membentuk karaktermu. Gitu anak-anakku. Nah, anak-anakku, pembentukan mental ini akan membentuk kalian berkarakter, disiplin, taat aturan, serta tanggung jawab. Begitu anak-anakku. Jadi kalau memang kalian taat, itu akan terbentuk seperti itu. Bayangkan kalau kalian tidak mentaati peraturan. Jadi mental kalian, karakter kalian memang belum stabil. Nah, anak-anakku, semoga
pemberian materi pembentukan mental pada pagi hari ini sedikit banyak bisa kalian pahami. Dan cukup sampai di sini materi ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan sekaligus MPLS ini akan saya tutup, anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.